Saudara-saudara, prinsip yang ada banyak tidak kelebihan, dan yang ada sedikit pun tidak kekurangan. Saudara, rancangan adil yang universal ini berawal mula dari kerelaan setiap orang percaya memberi dari apa yang ada padanya. Saudara, dua syarat dari Tuhan sederhana. Yang pertama, orang percaya diajar oleh Tuhan supaya memberi dimulai dengan hati yang rela. Ada sedikit beri sedikit, ada banyak beri banyak, supaya tujuan Tuhan adalah agar orang percaya hidup dalam keseimbangan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, agar supaya prinsip adil berkeseimbangan yang di atas dimaksud oleh firman Tuhan itu dapat berjalan di dalam hidup kita secara utuh dan berotasi sehingga menjadi automatically jalan dengan sendirinya sistem kehidupan yang diberkati Tuhan. Saudara-saudaraku, maka orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Saudara-saudaraku, demikianlah ilham Tuhan kepada Rasul Paulus di dalam 2 Korintus 8 ayat 2-15, ayat 12-15. Saudara bisa membacanya di sana. Pada 4 ayat di dalam nats ini ada 2 kali kata supaya ada keseimbangan yang diulang-ulang. Inilah prinsip, inilah penekanan prinsip hidup yang berkeadilan. Saudara-saudaraku, pola hidup yang adil, pola berkorban bersama saling peduli, ini yang ditekankan di atas di dalam firman Tuhan. Inilah prinsip pola kasih agape yang universal daripada Allah. Saudara-saudara, bila di masa sulit gaya hidup ini sudah terpola dan sudah terkondisi sebelumnya, maka yang bernama stay at home, work from home, itu bukan masalah besar bagi orang percaya. Saudara-saudaraku, sebab pola keseimbangan, pola berkeadilan, hidup damai sejahtera yang terjanji, itu dimulainya dari ayat ini, yaitu Tuhan mengajar kita supaya kita memiliki pola gotong royong, hidup dalam damai sejahtera, pikul beban dan tanggung jawab bersama-sama. Inilah mengasihi sesama. Prinsipnya adalah kesusahanmu adalah kesusahanku juga, maka kecukupanmu berikutnya itu juga menjadi kecukupanku. Saudara-saudaraku, menangis dengan orang yang menangis, tertawa dengan orang yang sedang tertawa. Inilah sense of crisis, saling peduli. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur karena Tuhan menekankan prinsip pola kasih yang universal ini dan terus mengajar kepada kita supaya genap di dalam kehidupan kita. Bagaimana kemudian bila kita sendiri patuh menghidupi firman Tuhan ini, lalu kemudian orang yang lain tidak patuh? Apakah janji firman Tuhan ini dapat tergenapi? Jawabannya adalah bisa. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, janji Tuhan itu genap dan tidak bergantung kepada orang. Prinsip janji berkat Tuhan, sejahtera berkecukupan tidak kekurangan, sangat bisa terjadi. Bagi Tuhan tidak ada yang sukar. Saudara-saudaraku, sebagai contoh yang real sederhana, lewat burung gagak, bukan lewat orang. Sekali lagi, lewat burung gagak. Pagi dan petang Elia mendapatkan makan dan bisa hidup di tepi sungai Kerit. Burung gagak diperintah Tuhan, bukan orang. Sebab Tuhan kita itu ajaib, saudara-saudaraku.
Dia menggenapi firman Tuhan, tidak bergantung kepada upaya orang. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, kesaksian saya sederhana. Bermula dari hati yang rela, enggak pernah hitung-hitungan dengan Tuhan. Saudara, Tuhan gerakan hati saya untuk memulai memakai rumah tinggal di mana saya hidup dari sejak tahun 82. Saya tinggali rumah ini dari tahun 82. Maka rumah tinggal itu tahun 86. Di Bekasi ini saya pakai menjadi tempat kami bersekutu di dalam doa. Singkat cerita menjadi gereja rumah yang menyelenggarakan ibadah tiap minggu. Tahun 86 di Pekayon, di daerah kami di Bekasi, belum ada gereja satupun. Saudara-saudaraku, apalagi gereja yang berizin. Berikutnya saya terdorong kemudian untuk bermisi penginjilan ke desa-desa. Maka dengan menggunakan mobil satu-satunya saya pakai dan saya gunakan untuk penginjilan ke desa-desa. Kami boyong sarana-sarana film rohani. Kami berangkat menuju desa-desa yang belum ada listriknya. Saudara-saudaraku, di lapangan terbuka kami bertahun-tahun lamanya bermisi, dan misi ini berjalan baik di Jawa, Pulau Jawa, keliling, kemudian Sumatera, Medan, Lampung, Kalimantan, Sulawesi, Manado, Pulau Bangka. Saudara-saudaraku, itu yang giat kami lakukan sejak tahun 86. Saudara, lalu keluarga dan jemaat kita mobilisasi untuk pelayanan ke dalam dan keluar, untuk misi secara menyeluruh, secara utuh tanpa pamrih. Bagi kami job ini sangat menyenangkan. Itu sebabnya saudara-saudaraku, pertama jadi hati yang rela, kemudian berikutnya sukacita datang. Saudara-saudaraku, saya percaya Tuhan senang. Nah, lantas apa kemudian dan bagaimana dengan hidup internal kami sekeluarga? Saudara-saudaraku, dengar, firman Tuhan itu genap. Automatically terjadi genap apabila kita patuhi ayat-ayat firman Tuhan itu. Itu terjadi kegenapannya secara dengan sendirinya. Balasan berkat Tuhan digenapi sejak itu. Sejak tahun 89 hingga hari ini tahun 2021, di mana firman Tuhan ini saya saksikan bulan Februari. Misi layanan yang berjalan sejak saya pensiun dini, meninggalkan pekerjaan sekuler tahun 1989. Maka berkat-berkat badani dan rohani datang daripada Tuhan pada kami sekeluarga dan jemaat. Saudara-saudaraku, berbagai sakit penyakit janam aneh berbahaya satu persatu disembuhkan Tuhan. Tanda-tanda heran orang-orang di sekitar kami terjadi. Berkat-berkat ekonomi datang dari dalam dan banyak dari luar. Berkat itu terjadi sejak misi itu dimulai dan tidak pernah berhenti sampai hari ini. Saya dan keluarga sampai hari ini tertopang cukup, tidak kekurangan. Itulah Tuhan. Saudara-saudaraku, saya tambahkan sedikit, 2 kali orang digerakkan hati oleh Tuhan untuk membawa 2 mobil, 2 buah mobil bagi saya. Tuhan heran, saudara. Misi penginjilan ke ladang-ladang Tuhan lebih luas lagi kini berlangsung. Tuhan kerja tepat menggenapi janji firman-Nya. Bila kita hidupi firman Tuhan, saudara-saudaraku, Tuhan sanggup memanggil dan mendorong hati orang dengan caranya yang ajaib. Haleluya. Firman Tuhan apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan yang tidak pernah didengar oleh telinga dan tidak pernah timbul di hati orang, itulah yang disediakan Tuhan bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Saudara-saudaraku, saya masih tetap percaya next time ke depan terus tanda-tanda heran itu terjadi di dalam kehidupan kami. Saudara-saudaraku, Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia-Nya kepada kita sehingga kita berkecukupan dan tidak kekurangan. Ya, saudara-saudaraku, dan bahkan malah berlebih.
di dalam berbagai kebajikan. Itulah firman Tuhan yang Tuhan genapi di sepanjang pelayanan kami. Itu sebabnya kami percaya kalau Tuhan memberkati kita oleh karena kita mematuhi firman Tuhan, Tuhan sanggup melimpahkan dan memberkati setiap kehidupan saudara. Tuhan kiranya memberkati. Haleluya, puji Tuhan. Amin firman Tuhan. Tetap semangat saudara, Tuhan memberkati saudara. Haleluya.